pagi semuanya, perkenalkan saya Alvin Fernando Parulian dengan NRP 31256000014 dan berasal dari kelas D4 ITA. Saya dari kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau yang dikenal dengan PENS. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian flip-flop astabel multivibrator. Oke, mari kita masuk ke pendahuluan. Kita harus memahami terlebih dahulu latar belakang dari flip-flop. Flip-flop adalah kebutuhan untuk menyimpan satu bit data dalam sistem digital dan memungkinkannya bekerja secara berurutan. Komponen ini bekerja dengan dua keadaan stabil yang saling bergantian. Jadi dia ada dua keadaan stabil, nanti akan bergonta-ganti. Kemudian transistor itu berfungsi sebagai saklar yang akan berganti-gantian. Jadi misalnya yang transistor 1 hidup, transistor 2 mati dan akan berganti-gantian. Sedangkan kapasitor itu yang menentukan interval dari seberapa sering mereka bergantian. Dan di dalam praktikum ini flip-flop yang akan dibentuk adalah flip-flop astabel multivibrator yang menggunakan komponen kabel, transistor, resistor, kapasitor, LED, dan baterai. Kemudian kita akan bahas tujuan dari flip-flop yang akan kita bentuk ini, yaitu untuk memahami cara kerja mekanisme yang dapat menghidupkan lampu secara bergiliran tanpa dikendalikan oleh tombol atau sinyal. Dan dengan rangkaian ini bisa kita lihat bagaimana dua transistor saling bergantian menghidupkan dan mematikan lampu LED. Tujuan lainnya adalah kita dapat memahami bagaimana komponen-komponen elektronik tersebut saling bekerja sama untuk membentuk sistem yang otomatis menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian ada dasar teori flip-flop secara umum. Flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang memiliki dua kondisi stabil, yaitu logika tinggi 1 dan logika rendah 0. Artinya flip-flop mampu menyimpan satu bit data 1 atau 0 dan mempertahankan nilainya sampai ada sinyal pemicu yang mengubahnya. Jadi dalam flip-flop ada dua bentuk aja, biner ya. Ada yang tinggi bernilai 1 dan rendah bernilai 0, dan dia bakal tetap seperti sampai ada yang merubahnya. Kemudian kita akan membahas desain dan komponen. Yang pertama adalah tabel kebenaran. Ini untuk melihat bagaimana komponen itu akan tereaksi dalam waktu seperti T0, T1, T2, dan T3. Jadi pada saat pertama kali TR1, untuk komponen ininya itu penjelasannya akan ada ya, ini dia. Jadi ini TR1 itu transistor yang NPN, C1 C2 kapasitor elektrod atau elko, R1 R2 resistor, LED itu LDA1 LDA2 yang warna merah nanti, LDB1 dan LDB2 hijau. Sedangkan kabel listrik dan baterai itu tidak ada simbolnya, dan ini dia untuk fungsi utama dan nilai atau tipenya. Mari kita lanjutkan kembali. Jadi di sini pada saat T0 transistor yang pertama bakal hidup, sedangkan yang kedua mati dan menyebabkan lampu merah yang LED A menyala dan lampu LED B yang hijau mati. Ini adalah aksi dari kapasitor dan ini keterangan logika. Dan seperti itu. Kemudian pada berikutnya T1 dari yang hidup menjadi mati, transistor 1, yang kedua dari mati menjadi hidup. Maka bakalan terjadi kebalikannya. Dan kapasitor di sini karena dia sudah full, jadi dia mengirim itunya ke, jadi sekarang tinggal kosong dia. Nah itu ya saling mengulang-ulang. Nah ini adalah desain gambar dari flip-flopnya yang dibeli di Shopee. Kemudian ada cara kerja ini secara logika ya, mirip dengan tabel kebenaran. Cuma di sini tidak ada aksi dari kapasitor, cuma logikanya saja. Tidak ada waktu. Ini waktunya, ini keadaan, ini waktu. Ya, kurang lebih sama, dan ini secara elektronik. Nanti ketika tegangan dinyalakan setelah satu transistor, TRI atau TR2 akan aktif lebih dahulu. Lalu di transistor yang aktif menyala, kemudian kapasitor di sisi lain mengisi muatan. Saat kapasitor penuh, muatannya berpindah ke basis transistor lawan aktif.
dan LED pertama mati dan LED kedua menyala. Proses terus berulang karena pengisian dan pengosongan kapasitor secara bergantian. Adalah gambar implementasinya. Ini pada sebelum dihubungkan baterainya, ini setelah dihubungkan. Ini kondisi yang pertama dan ini kondisi yang kedua. Ini adalah hasil dari simulasi secara online menggunakan Valstad. Ini adalah kesimpulannya. Flip-flop bekerja sesuai dengan yang diharapkan sebagai astabil multivibrator dan hasil dari implementasi sesuai dengan hasil simulasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, untuk membuktikan yang nomor 2, kita akan lihat dari video simulasi dan video implementasi nyatanya. Ini adalah rangkaian sirkuit astabil multivibrator. Kita akan menjelaskan satu persatu. Ini adalah resistor, ada namanya di bawah kotak ya. Ini juga, ini kapasitor, ini itu transistor yang NPN. Ini adalah lampunya LED. Kemudian ini adalah ground. Baik, kita jalankan, nanti dia bakal bergonta-ganti. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah listrik mengalir dan lampunya bergantian menyalanya. Bisa dilihat di sini kayak mereka mengisi terlebih dahulu dan melepaskannya. Bisa kita percepatkan juga simulasinya dan bisa kita perlambat. Ini dia. Oke, kalau gitu setelah melihat hasil simulasinya, mari kita lihat hasil dari implementasi nyatanya. Ini dia. Jadi ini adalah implementasi secara nyata flip-flop astabil multivibrator. Pertama, untuk mengaktifkan lampu ini kita perlu minimal 3 volt dan saya menggunakan 2 baterai yang masing-masing bernilai 1,5 volt. Jadi ketika digabungkan dia akan, seperti tadi dia hidup. Ini dia akan saya contohkan lagi. Itu dia sudah bergonta-ganti dari hijau dan merah. Dan itu dia implementasi nyata dari flip-flop astabil multivibrator. Dan ini hasil saudara, nggak rapi ya. Oke, itu saja dari video saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bye-bye. Jadi sesi berikutnya itu adalah membahas jenis-jenis flip-flop. Ada 4 dia jenisnya. Yang pertama SR flip-flop. SR adalah singkatan dari set dan reset sesuai dengan namanya. SR flip-flop ini terdiri dari 2 masukan input yaitu S dengan R. SR flip-flop ini juga memiliki 2 keluaran atau output yaitu Q dan Q accent. Rangkaian SR flip-flop ini umumnya terbuat dari 2 gerbang logika NOR atau 2 gerbang logika NAND. Ada juga yang gabungan dari logika NOR dan NAND, ini contohnya. Kemudian ada JK flip-flop, adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi sebagai elemen memori digital untuk menyimpan 1 bit informasi. Rangkaian ini memiliki 2 masukan utama yaitu J dan K, serta masukan clock, dan 2 keluaran Q dan Q accent yang dapat saling berlawan. Ini contoh diagram flip-flopnya. Berikutnya ada D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya adalah modifikasi dari SR flip-flop. Yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter atau yang memutarbalikkan dari input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya mempunyai 1 input, yaitu input atau masukan D. Ini dia contohnya. Kemudian 4 ada terakhir T flip-flop, adalah jenis rangkaian logika digital yang memiliki 1 input tunggal yang berfungsi untuk membalikkan atau
menogol nilai outputnya setiap kali ada sinyal clock aktif. Sesuai namanya, T merupakan secondary toggle keadaan yang atau membalikkan keadaan. Jika T bernilai 0, output tidak akan berubah, tapi jika T bernilai 1, output akan berganti dari 0 menjadi 1 atau 1 menjadi 0. Di contohnya ini menggunakan JQ, diagram JQ. Jadi untuk melakukan simulasinya yang saya gunakan itu adalah menggunakan false start. Oke, kita akan membahas satu persatu contoh timing diagram untuk SR flip-flop. Yang ini adalah yang clock SR flip-flop. Kita bakal reset. Jadi ini dia bakal ada setnya nilai reset Q hasil output dengan clocknya yang akan bergonta-ganti. Ini bisa kita rubah menjadi angka. Oke, ini pada saat keduanya 0. Ini ketika yang set yang di atas ini berubah menjadi 1, ini pada saat yang di bawah menjadi 1, dia bakal mengikut yang dimana yang berubah menjadi 1. Ini jika dua-duanya. Nah ini jika kalau ini dimatikan lagi, ya. Oke, berikutnya ada JK flip-flop. Ini dia tadi contoh diagramnya. Sama juga ini yang input JK, output dengan clock juga. Bisa kita lihat dia bergonta-ganti. Ini pada saat keduanya 1, pada saat keduanya itu 0, dia bakal tidak akan terjadi perubahan apapun. Ketika salah satu saja, nanti yang di K ini yang output Q aksen bakal berubah menjadi 1 mengikut yang inputnya yang di mana. Ini yang D flip-flop. Nih. Jadi kita kan sama juga, dia cuma ada satu input. Ini ketika dia bernilai 1 inputnya, dia menghasilkan Q1 dengan L. Ketika dia bernilai ketika L ini sama dengan 0, maka dia masukkan Q aksen 1. Berikutnya itu T flip-flop. Jadi di sini saya menggunakan digital chips untuk JK flip-flop biar lebih cepat saja. Ini dia toggle-nya yang L ini T. Kita akan lihat ini clocknya berjalan tapi tidak terjadi perubahan apapun seperti yang di sini bilang pada saat 0 dia tidak akan berubah apapun, namun jika 1 dia akan merubah hasilnya bergonta-ganti. Ini dia bisa kita lihat hasilnya bergonta-ganti.
Jadi itu saja untuk bagian jenis-jenis flip-flop. Terima kasih sudah mendengarkan video dan memperhatikan video ini. Mohon maaf jika ya ada kekurangan dalam penjelasan, dan terima kasih. Sekian, terima kasih.